Salam Rahayu, saudaraku. Sebentar lagi kita akan menyambut bulan Suro ya. Sebentar lagi malam 1 Suro, yaitu yang jatuh pada tanggal 7 Juni 2024. Nah, kalau di bulan yang sakral ini, apa yang harus kita lakukan? Nah, yang harus kita lakukan itu sebetulnya banyak sekali ya. Dan kalau kita melihat dari berbagai versi itu macam-macam, beragam ya. Karena kita orang Jawa yang kental akan spiritual, kental akan kemistisan, tentunya cara-cara yang digunakan pun berbeda-beda ya, sesuai dengan penemuan spiritual yang kita jalani kayak itu. Di bulan 1 Suro ini banyak sekali kegiatan-kegiatan spiritual yang kita lakukan ya. Salah satunya seperti mandi kembang, penjamasan pusaka, kita melakukan puasa, kita seperti berkunjung ke tempat-tempat yang wingit atau ke tempat-tempat orang-orang yang sakti atau ke tempat-tempat makam-makam tertentu ya. Kita intinya banyak sekali yang kita lakukan ya. Nah, lalu apa yang bisa kita lakukan di bulan 1 Suro, Bang? Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa contoh yang bisa kita lakukan di bulan Suro ya. Salah satunya adalah kita bisa dengan berpuasa. Loh, kenapa kok berpuasa? Ya karena untuk menyambut 1 Suro atau 1 tahun baru, kita kan harus memiliki pemahaman, pemikiran, jiwa yang baru juga ya, kayak gitu ya. Kita tergerak, kita untuk melakukan pembersihan ulang atau corot budune iki merestrat ya, merestrat kembali ya, kayak gitu. Jadi kita bisa lakukan dengan puasa ya. Ini hal yang sangat umum sekali ya. Nah, untuk penjabaran puasa ini sangat banyak sekali ya. Kita bisa lakukan puasa muteh, kita bisa lakukan puasa seperti kayak puasa Ramadan, atau kita bisa melakukan puasa seperti puasa Topo Bisu dan Pati Geni ya. Loh, kenapa kok ada Topo Bisu dan Pati Geni? Yaitu ya sesuai kebutuhan kita sebetulnya ya. Kalau kita ikut di sebuah perguruan ya, kita tinggal ikut aturan dari seorang guru itu saja ya. Atau kita untuk diri kita pribadi ya, kita bisa lakukan dengan berpuasa itu tadi ya. Salah satunya adalah mungkin kita bisa lakukan dengan puasa Ramadan ya. Ini secara umum aja yang saya bahas. Saya tidak membahas harus seperti ini, harus begini, nanti dampaknya seperti ini, akan begini. Saya tidak harus akan membahas seperti itu ya. Ini secara untuk kepentingan batin kita pribadi aja ya. Itu bisa kita lakukan puasa, kita lakukan puasa kayak puasa Ramadan, kita sahur terus kita nanti buka ya seperti biasa. Dan kita bisa melakukan malamnya itu kita bisa lakukan Pati Geni ya. Kenapa kok Pati Geni, Bang? Dan Topo Bisu. Kedua hal ini kenapa harus kita lakukan, Bang? Ya, ini adalah salah satu upaya yang kita lakukan untuk mengerem ya, untuk mengerem atau mengurangi nafsu-nafsu kita ya. Kalau untuk Pati Geni, kita intinya itu memadamkan api yang ada di diri kita ya. Tuh, bukannya Pati Geni itu kita tidak memakai api sekali, atau kita berada di tempat yang gelap atau gimana, Bang? Ya bukan ya, itu bukan penjabaran yang kita maksud ya. Pati Geni di sini adalah kita berusaha mengendalikan amarah kita ya. Kita berusaha mengendalikan hawa nafsu yang menggebu-gebu
yang bisa memicu emosi dalam diri kita. Nah, selanjutnya kita bisa juga lakukan poso bisu ya. Loh, kenapa kok poso bisu, Bang? Ya, yang dinamakan poso bisu itu bukan kita, kalau ditanya teman kita diam saja, itu bukan ya. Yang dinamakan poso bisu, kita menghentikan pembicaraan-pembicaraan yang ada di pikiran kita. Loh, kok pembicaraan ini pembicaraan apa, Bang? Yang dimaksud pembicaraan adalah semua masalah atau semua pemikiran-pemikiran problema kehidupan ya. Kayak kita memikirkan, wah di rumah saya banyak hutang, nanti saya punya tanggungan ini, saya nanti akan membuat ini. Nah, itu kita tinggalkan semua ya, kita kosongkan kembali, kita bisukan kembali, sehingga kita benar-benar di malam satu suro ini kita benar-benar menep ya, kayak gitu istilahnya. Kalau kaset atau file itu kita reset kembali ya, jadi kita kosongkan kembali kayak gitu. Cara-caranya adalah bisa kita dengan itu tadi ya, kita puasa, terus kita malamnya bisa pati geni, terus poso bisu, yaitu semua bebas-bebas aja. Atau kita bisa lakukan upacara mandi kembang di pinggir kali atau di pinggir laut atau gimana, itu bebas-bebas aja, tergantung sama tujuan teman-teman ya. Intinya di malam satu suro itu kita melakukan pembersihan diri ya. Lalu untuk penjamasan pusaka, Bang, ini kenapa kok dilakukan juga di bulan suro? Nah, kenapa kita lakukan bulan suro? Ya, pusaka itu kan sebetulnya ada spiritualnya juga ya. Pusaka itu juga memiliki kegaiban ya. Nah, kalau diri kita juga dibersihkan, kenapa kok enggak pusakanya sekalian kayak gitu ya? Jadi nanti bisa seimbang ya. Jadi kalau kita melangkah nanti akan enak, kita merasa yakin, kita merasa diri kita itu kembali menjadi kesejatian kita ya, sehingga kita bisa menemukan apa yang sudah menjadi tujuan kita. Kita akan lebih mudah ya, lebih mudah atau lebih gampang berpikir yang positif kayak gitu. Nah, fungsi dari penjamasan itu apa, Bang? Kok banyak orang yang melakukan penjamasan? Fungsi dari penjamasan itu kita bisa mendapatkan kembali energi positif dari benda bertuah yang kita miliki ya. Entah itu bisa berupa keris, bisa berupa kalung, atau gelang, atau cincin, itu semuanya bebas ya. Kita bisa tingkatkan kembali power-power dari hal-hal spiritual yang ada di dalam benda pusaka tersebut ya. Nah, kenapa kok satu suro itu disakralkan? Karena pada hari itu banyak sekali orang-orang Jawa atau mungkin yang berada di luar Jawa yang melakukan hal-hal kegaiban ya, atau melakukan ritual-ritual tertentu ya, sehingga banyak sekali orang yang membesarkan energinya ya, sehingga barang-barang yang tak kasat mata, entah itu berasal dari bangsa jin atau berasal dari bangsa kodam, itu pada mendekat ya, mendekat karena mengetahui ada aktivitas-aktivitas ritual atau aktivitas spiritual yang kita lakukan ya. Mereka tertarik dengan energi kita, sehingga saking banyaknya yang tertarik, sehingga pintu gerbang spiritual ini bisa terbuka ya, kayak gitu ya. Karena saking banyaknya yang dari dalam ingin masuk, dan yang dari diri kita ini ingin berinteraksi, akhirnya terciptalah suatu keseimbangan spiritual ya. Dan makanya kalau bulan satu suro itu banyak sekali, entah itu dari bangsa jin yang jahat atau yang baik atau yang entah itu bagaimanapun, itu banyak sekali yang
datang di kehidupan kita ya. Ini kita harus berhati-hati, kita tetap berpikir positif, semoga tidak akan terjadi apa-apa ya. Dan kita bisa lakukan sesuai dengan kebiasaan-kebiasaan yang sebelumnya sudah kita lakukan ya. Nah, untuk puasa-puasa kayak seperti lakon, atau kita mengambil suatu kekebalan, atau kita mengambil pengasihan, kenapa kok kita lakukan juga di bulan Suro ini Bang? Ya, ini intinya tadi ya, karena kita ketika di bulan Suro itu jiwa kita itu sudah secara tidak langsung terpanggil ya. Kita terpanggil untuk membesarkan spiritual kita itu tadi, karena adatnya dari dulu-dulu sudah seperti itu ya. Jadi ketika kita melakukan kita mengambil lakon di bulan-bulan Suro itu juga akan bagus ya, kayak gitu. Entah itu nanti untuk kewibawaan atau untuk pengasihan atau apapun, pasti hasilnya berbeda, seperti kalau sama seperti yang bulan bukan Suro ya, kayak gitu. Ini karena di bulan Suro ini banyak sekali kegaiban-kegaiban yang hadir ke dunia kita, seperti itu ya. Begitu sedikit hal yang pengalaman yang bisa saya sampaikan. Semoga teman-teman yang masih bingung mau melakukan apa di bulan Suro bisa mendapat sedikit bahasan dari pengalaman saya. Semoga ini bermanfaat. Intinya kalau di bulan Suro itu intinya kita merestart gitu aja. Kita merestart, kita meningkatkan kembali kekuatan batin kita. Kita membersihkan kembali pemikiran-pemikiran negatif yang kita miliki ya. Kita membesarkan kembali potensi-potensi spiritual yang kita miliki ya. Entah itu berupa kodam yang kita miliki, entah itu berupa kekuatan batin yang kita miliki, entah itu berupa apapun yang menyangkut hal-hal spiritual. Karena sejatinya manusia itu adalah makhluk spiritual ya. Kita hanyalah wadah, kita hanyalah warangka untuk jiwa-jiwa kita yang berupa spiritual. Untuk jiwa-jiwa kita, atau untuk jiwa-jiwa kita yang sejatinya adalah spiritual itu sendiri. Salam dari saya Indrapati, mengucapkan undur diri. Salam Nusantara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.